sehingga manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Tuhan mengusir mereka dan Tuhan menjaga lewat malaikat. Tuhan memagari supaya jangan mereka kembali ke Taman Firdaus, karena di sana ada buah al-hayat atau buah kehidupan. Karena apabila mereka makan buah itu, berarti mereka akan kekal di dalam dosanya. Tapi Tuhan mau, sebab itu Tuhan perintahkan mereka lari ke timur. Timur tempat terbitnya matahari. Matahari berbicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa berbicara tentang firman. Tuhan ingin kembalikan mereka kepada kebenaran firman yang sesungguhnya. Luar biasa Tuhan, meskipun manusia pertama telah melakukan pelanggaran, tetapi Tuhan tetap dengan belas kasihannya. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Meskipun kita sudah melakukan pelanggaran, tapi Tuhan inginkan sebagaimana umat Israel juga telah melakukan pelanggaran, sehingga mereka dihukum, dibawa ke pembuangan Babilonia. Tapi kita lihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Meskipun dosamu merah patma, warna kermisi sekalipun, Tuhan putihkan seperti salju, Tuhan putihkan seperti bulu kambing domba. Yesaya 1 ayat 18. Kemudian, marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmisi sekalipun, jikalau dosamu bagaikan merah kermisi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Menjadi putih seperti salju. Kalau ia itu merah patma sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Menjadi putih seperti bulu kambing domba. Kalau kita mau berhukum, dalam arti kata kita mau datang kepada Tuhan, tentunya kita harus mengaku segala dosa kita. Sehingga kita perhatikan dosa yang tidak dapat diampuni. Pertama adalah menghujat roh. Kedua, kalau kita tidak mengampuni. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mengaku. Kalau kita perhatikan sekali lagi di dalam Injil Matius, di sana diungkapkan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Pertama sekali lagi adalah menghujat roh. Dalam Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa segala dosa orang dan hujatnya, akan diampuni. Tapi menghujat roh itu tiada akan diampuni. Menghujat roh tidak dapat diampuni. Matius 6 ayat 15. Kalau kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak diampuni. Coba Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau tiada kamu mengampuni kesalahan orang, niscaya Bapamu pun tiada akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, kita juga tidak akan diampuni. 1 Yahya 1 ayat yang ke-9. Kita juga harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan supaya kita diampuni. 1 Yahya 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Allah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Kalau kita tidak mengaku, berarti kita tidak diampuni. Jadi pertama, menghujat roh tidak diampuni. Kedua, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, kalau kita tidak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita, sehingga mengajak kita sebagaimana Rasul Yahya sangat mengasihi Tuhan. Kita juga perlu Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi Tuhan.